Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai penyakit gangguan respirasi ya. Kali ini kita akan belajar mengenai PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Atau kalau di bahasa Inggris kan itu COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Bersama saya ya, Bu Ika Mustika Ningtyas atau biasa adik-adik panggil Bu Imus. Baik, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa itu PPOK? PPOK merupakan penyakit yang common ya. Kalau Gold bilang itu common, jadi biasa sering terjadi maksudnya. Kemudian penyakit ini bisa dicegah dan juga bisa disembuhkan, bisa diobati. Gitu. Ya, preventable and treatable disease. Karakteristiknya, jadi yang mencirikan PPOK itu adalah adanya gejala nafas yang persisten, jadi gejala obstruksinya itu menetap, biasanya adalah breathlessness, jadi kesulitan bernafas pada pasien. Kemudian juga ada airflow limitation, ada keterbatasan saluran udaranya, jadi keterbatasan pernafasannya. Jadi pernafasannya itu tidak bisa full, tidak bisa lega gitu. Nah, ini kaitannya dengan adanya abnormalitas pada saluran pernafasannya atau pada alveolarnya. Ya, biasanya ini disebabkan karena adanya ini bisa karena gas, bisa karena partikel-partikel yang berbahaya. Itu. The most common respiratory symptom. Jadi yang gejala yang sering terjadi itu adalah dyspnea, jadi kesulitan bernafas, kemudian batuk yang disertai ataupun yang tidak disertai dengan produksi sputum. Jadi ada yang ada lendirnya, ada juga yang tidak. Jadi batuknya itu ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Risiko utama dari PPOK itu adalah merokok. Ya, merokok yang bukan vape ya, tapi merokok tembakau. Oke. Kalau vape itu berisiko enggak, Bu? So far kita belum tahu apakah itu juga menyebabkan obstruksi ya. Kita belum tahu vape itu menyebabkan obstruksi atau tidak. Kemudian selain selain rokok tembakau yang juga dapat menyebabkan PPOK itu juga adanya paparan pada lingkungan, termasuk gas biomasa, kemudian polusi udara itu juga berkontribusi atau juga dapat menyebabkan PPOK. Polusi udara di sini termasuk polusi kendaraan bermotor, kemudian asap pabrik, itu juga termasuk faktor risiko yang dapat memicu terjadinya PPOK pada pasien. Asap pabrik itu jadi kalau misalkan ada pasien yang tinggal di daerah asap pabrik seperti itu, kemudian dia tidak merokok tapi kemudian terkena PPOK, ada kemungkinan penyebabnya adalah karena lingkungannya. Ya, karena lingkungannya terutama pada asbes ya. Asbes itu polusi udaranya cukup berat gitu sehingga ini juga dapat menyebabkan meningkatkan risiko terjadi PPOK. Makanya di kawasan industri itu seringkali dipisahkan gitu dari kawasan penduduk karena memang polusi udaranya sulit untuk dicegah gitu, sulit untuk dihindari. Diatasi sebagaimana rupa gitu, tapi tetap ada risiko untuk menyebabkan gangguan pernafasan. Oh ya, tadi saya sempat bicara mengenai vape ya. Vape salah satu salah satu terapi non farmakologi pada pasien PPOK itu adalah smoking cessation atau terapi berhenti merokok gitu. Nah, kemudian karena saat ini ada e-cigarette ya, ada vape, e-cigarette itu vape itu. Apakah vape ini bisa membantu untuk mengatasi ketergantungan pasien terhadap rokok gitu? Sampai saat ini belum ada laporan bahwa vape itu terbukti aman gitu, terhadap
untuk memperbaiki kondisi PPOK. Artinya ketika diganti vape dengan yang berhenti merokok, itu ternyata hasilnya tetap lebih baik yang berhenti merokok gitu. Ya, dan penggunaan vape ini tidak terbukti klinis signifikan untuk memperbaiki kondisi obstruksi ataupun memperbaiki frekuensi terjadinya eksaserbasi pada PPOK. Sehingga memang eh, substitusi dari rokok tembakau ke vape ini masih eh, tidak disarankan ya, sejauh ini tidak disarankan. Yang disarankan adalah ya berhenti merokoknya. Kenapa sih memang kalau merokok kemudian dia PPOK gitu? Ya, eh, obstruksi ini kan ada progresnya ya, jadi progresif gitu. Ada progresivitas penurunan fungsi saluran nafas. Dan ini dapat diperparah kalau pasien ini tidak berhenti merokok gitu, karena memang ini pemicunya itu adalah rokok itu sendiri. Itu sehingga untuk pasien PPOK sangat-sangat disarankan itu untuk berhenti merokok. Lalu PPOK ini ditandai ya, jadi sering ditandai dengan gejala pada saluran napas yang lebih buruk atau kita sebut dengan eksaserbasi. Jadi nanti ada periode-periode eksaserbasi, ada periode dyspnea. Kalau dyspnea itu ada kesulitan bernafas tapi dia tidak lebih berat dari gejala sebelumnya. Tapi kalau eksaserbasi itu ada gejala yang lebih berat dari sebelumnya. Kemudian pada sebagian besar pasien, COPD atau PPOK itu berkaitan dengan penyakit kronis yang ini jadi kita sebut dengan komorbid ya. Ada penyakit penyerta yang kemudian meningkatkan morbiditas dan mortalitas dari pasien. Nah, tadi sempat saya singgung beberapa etiologi atau penyebab dari PPOK. Salah satunya itu adalah asap rokok. Memang yang paling banyak ditemukan itu pada sebagian besar pasien yang mengalami PPOK itu ada riwayat merokok atau riwayat sebagai perokok pasif. Ya, jadi ibu-ibu itu juga sekarang kasusnya meningkat sih. Ya, prevalensinya meningkat mengalami PPOK. Tapi sebagian besar ketika ditanya merokok atau tidak, tidak. Tapi dia sebagai perokok pasif. Suaminya merokok, kemudian dia sering menghirup menghirup asap rokoknya, gitu. Sehingga berimbas pada kerusakan obstruksi pada saluran nafasnya. Nah, ini saya ambil dari Gold ya, adik-adik bisa akses dari dari link ini. Ada di PowerPoint, nanti bisa tinggal dikontrol kemudian diklik linknya. Jadi nanti tinggal membuka di web itu. Etiologinya itu adalah smoking dan polutan. Polutan ini termasuk asap pabrik, asap kendaraan, kemudian host factor. Jadi tergantung dari faktor induknya, faktor inangnya. Ya, karena ada beberapa kasus PPOK yang itu disebabkan karena genetik gitu. Jadi pasien ini mengalami defisiensi alfa-1 antitrypsin. Ya, dia mengalami alfa-1 antitrypsin. Nah, atau kita singkat AAT deh ya. AAT ini dikaitkan dengan kejadian emfisema. Emfisema itu ini elastisitas jaringan. Jadi di dalam paru-paru kita itu kan jaringannya itu kan elastis, makanya dia bisa mengembang, bisa mengempis gitu ya. Dia mengembang kalau ada udara yang masuk, kemudian ketika kita exhale, ketika kita hembuskan nafas itu dia akan menyempit lagi. Itu jaringannya sehingga jaringannya ini elastis. Nah, emfisema itu kondisi di mana elastisitas jaringan itu abnormal gitu. Jadi elastisitasnya udah nggak jadi elastis lagi gitu. Itu yang disebut dengan emfisema.
Kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya karena ada ketidakseimbangan antara enzim proteolitik dan faktor protektif. Nah, jadi ini makrofag dan neutrofil itu melepaskan enzim lisosom, yaitu elastase yang bisa merusak jaringan paru. Nah, pada keadaan normal, AAT ini menghambat enzim proteolitik. Gitu. Dia menghambat enzim proteolitik sehingga dia mencegah kerusakan elastisitas jaringannya. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami defisiensi AAT, ya, dia tidak punya proteksi terhadap kerusakan paru tersebut. Jadi, enzim proteolitiknya ini merusak elastase. Makrofag dan neutrofilnya ini merusak elastase di paru-paru. Sehingga terjadilah obstruksi karena paru-parunya nggak bisa melebar, nggak bisa menyempit. Gitu. Patobiologinya ini adanya gangguan pada pertumbuhan tulang, kemudian accelerated decline, jadi ada penurunan fungsi paru yang dia itu semakin cepat gitu ya. Maka salah satu faktor risikonya juga usia. Jadi semakin tua itu risiko terjadi PPOK semakin tinggi. Kenapa? Karena memang semakin tua kondisi paru-paru ini semakin berkurang, semakin menurun physically dan juga functionally. Itu. Kalau yang ini memang pencegahannya agak sulit ya, karena kaitannya dengan usia. Jadi memang sudah ada degradasi pada beberapa organ. Kemudian lung injury ini juga dapat menyebabkan PPOK, inflamasi sistemik dan juga inflamasi paru-paru ini juga dapat menyebabkan PPOK. Patologinya itu adanya abnormalitas atau penyakit pada saluran nafas yang kecil, jadi pada bronkiolus, pada alveolus, gitu. Kemudian adanya emfisema tadi ya, hilangnya elastisitas jaringan pada paru-paru. Kemudian adanya efek sistemik yang ini kemudian dapat menyebabkan limitation airflow ya, atau juga menyebabkan manifestasi klinik yang lain. Itu jadi bisa ada dyspnea, kemudian ada eksaserbasi, kemudian kalau ada penyakit penyerta nanti ini sebagai komorbid bisa memperparah kondisi PPOK-nya. Saya lanjut ke etiologi. Nah, etiologinya tadi yang utama adalah asap rokok dan juga polusi udara ya. Ini paling besar ini. Pengaruh ke PPOK ini paling besar. Maka ketika pasien itu pertama kali terdiagnosa PPOK, dia akan ditanya apakah punya riwayat merokok begitu. Sebagian besar menjawab ya. Ayah saya termasuk pasien PPOK tapi beliau tidak merokok. Nah, ini yang masih menjadi misteri sampai saat ini kenapa bisa terjadi PPOK. Ya mungkin karena usianya, karena beliau geriatri ya sudah 70 tahun lebih gitu. Beliau tidak merokok dengan gaya hidup yang baik sekali gitu, bahkan makannya diatur, kemudian olahraga juga, tapi ternyata tetap kena PPOK gitu. Itu kalau orang Jawa Timur bilangnya ketepaan gitu. Ketepaan itu ya rezeki gitu ya. Ya, asap rokok ini menjadi faktor utama terjadinya PPOK. Kemudian polusi udara. Polusi udara ini juga menjadi menjadi polutan yang sangat yang cukup berbahaya pada saluran nafas ya. Makanya kalau ada adik pakai motor, naik motor gitu ya, bisa mungkin ditutup wajahnya pakai masker. Ya sekarang adik-adik harus pakai masker karena ada razia masker ya, karena adanya COVID. Tapi semoga COVID ini segera berlalu, hanya saja ketika adik-adik naik motor ya tetap aja ditutup ya wajahnya gitu. Iya, hidungnya maksudnya, jangan matanya. Kalau matanya nanti malah bahaya. Jadi tujuannya pakai masker itu bukan untuk ya kalau yang perempuan biar kulitnya glowing, tidak kusam gitu ya, tidak terkena paparan sinar matahari. It's okay lah. Tapi tujuan kita utamanya adalah untuk menghindari adanya polutan yang masuk ke dalam saluran nafas. Gitu. Karena saya sering menemui nih pada pakai motor tapi nggak pakai masker, jangankan pakai masker, helm aja nggak pakai, ya kan?
ya marilah kita lindungi diri kita sendiri karena polusi udara ini tidak bisa dihindari gitu. Kendaraan ada di mana-mana. Purwokerto masih oke lah, masih belum terlalu ramai gitu. Sehingga tetapi tetap aja ya untuk apa namanya untuk mencegah terjadi terjadi hal-hal yang tidak ingin diinginkan, kita tetap proteksi. Kemudian pekerjaan ini yang berkaitan dengan ini ya apa namanya yang menghasilkan apa sih ya kalau dibilang debu-debu halus yang itu bisa masuk sampai ke alveoli gitu. Yang itu bisa masuk ke dalam saluran pernafasan yang kecil. Debu silika, kemudian debu katun, debu gandum, kemudian toluen, asbes itu bisa menyebabkan obstruksi pada saluran nafas. Sehingga perlu ada, sekarang kan sudah ada K3 ya, keselamatan kerja. Nah, apa namanya pada pekerja yang dia punya risiko tinggi terpapar debu silika atau debu katun atau debu gandum atau toluen atau asbes itu diberi proteksi, diberi perlindungan. Perlu ada masker, masker pun bukan masker scuba ya, bukan masker scuba yang gambarnya warna-warni gitu, yang ada Frozen, ada Boboiboy, bukan itu. Tapi masker yang memang bisa protect gitu, protect supaya debu-debu halus ini tidak terhirup. Karena mereka punya risiko. Nah, pekerjaan yang seperti industri tambang emas, batu bara, industri gelas, keramik itu punya risiko. Ya, berisiko tinggi mengalami PPOK. Oleh karena itu, perlu adanya proteksi nih. Jangan cuma face shield aja. Kalau face shield aja enggak bisa mengatasi, dia masih tetap bisa lewat bawah dan terhirup gitu. Kemudian selanjutnya adalah genetik ya. Genetik tadi yang seperti saya sampaikan adanya defisiensi alfa-1 antitripsin. Ya, yang dia bekerja untuk mencegah atau memproteksi kerusakan karena kerusakan oleh elastase. Nah, kalau ini mengalami defisiensi maka nggak ada yang mencegah. Gitu. Usia tadi saya sempat menyampaikan juga semakin tua semakin tinggi risikonya untuk mengalami PPOK. Kemudian gender ini ada pergeseran. Dulu memang awalnya lebih banyak terjadi pada laki-laki PPOK itu dibanding pada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki banyak yang merokok, kan? Kalau zaman dulu kalau nggak ngerokok itu nggak laki gitu ya. Tapi sekarang ya kalau ngerokok itu laki, kenapa ada peringatan merokok dapat menyebabkan impotensi kan gitu ya? Impoten kan nggak laki kalau. Makanya kan itu kontradiktif banget itu. Itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang ya harus beda dong. Ya, Anda udah punya smartphone, yang pakai juga harus smart. Makanya hindarilah merokok. Saya malah jadi kayak pesan kesehatan gitu ya. Nggak apa-apa lah. Nah, ada pergeseran. Jadi kalau dulu memang banyak terjadi pada laki-laki karena riwayat merokok, dan juga dulu ada dugaan masih ada kaitannya dengan defisiensi alfa-1 antitripsin. Jadi wanita itu punya perlindungan dari estrogen yang menstimulasi inhibitor protease. Itu yang menstimulasi sintesis alfa-1 antitripsin. Makanya wanita itu lebih tahan dibanding laki-laki pada serangan PPOK. Dulu seperti itu teorinya. Tapi dari Gold 2020 ini sekarang mengatakan almost equal, jadi hampir sama antara laki-laki sama perempuan. Apa sebabnya? Karena sekarang gaya hidup perempuan itu gaya hidupnya berbeda. Kalau dulu yang ngerokok laki-laki, sekarang nggak laki, nggak perempuan ngerokok semua. Gitu. Bukan ngerokok semua, Deng. Saya nggak ngerokok soalnya. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Mereka itu, perempuan pun banyak yang merokok sekarang. Gitu. Nah, dari sinilah kemudian didapati prevalensi PPOK itu hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian perkembangan dan pertumbuhan paru-paru ini dimulai dari sejak dalam kandungan.
Ya, perkembangan dan pertumbuhan paru-paru yang terganggu ini juga memiliki risiko tinggi untuk terjadi PPOK. Kemudian kejadian bronkitis kronis atau riwayat bronkitis kronis ini juga meningkatkan risiko terjadinya PPOK. Ya, kronisnya itu seberapa lama sih Bu? Menahun biasanya. Bronkitisnya menahun gitu. Nah, pada definisi yang lama itu PPOK itu dikaitkan dengan adanya kondisi bronkitis kronis dan emfisema. Tapi seiring perkembangan zaman dan jadi setelah melalui berbagai perkembangan begitu, sekarang PPOK tidak lagi dikaitkan dengan emfisema dan bronkitis kronis saja. Karena ternyata ada hal lain yang dapat menyebabkan dyspnea dan pasien ini tidak mengalami bronkitis gitu. Ya. Jadi kalau dulu dugaannya pasien PPOK itu selalu mengalami bronkitis kronis dan emfisema, tapi ternyata sekarang tidak semuanya seperti itu. Kemudian asma dan hiperreaktif pada saluran nafas ini juga punya risiko tinggi mengalami PPOK. Infeksi juga demikian, ini juga meningkatkan risiko terjadi PPOK. Sebentar. Ya, kita lihat klasifikasi tingkat keparahan dari PPOK ini saya ambil dari Gold. Adik-adik bisa akses ini linknya. Ya, adik-adik bisa akses linknya. Ini klasifikasi yang lama. Jadi nanti saya berikan klasifikasi yang baru juga. Ini klasifikasi lamanya seperti ini. Jadi ini diklasifikasikan berdasarkan FEV1. Ya, pos bronkodilator. Jadi sebelum dilakukan pengukuran spirometri, dilakukan dulu pemberian SABA, inhalasi SABA, minimal 1 inhalasi SABA. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalkan variasi. Ya, meminimalkan variasi ini FEV1-nya. Oke, kalau dari definisi yang lama, dari klasifikasi yang lama, itu ada mild, ada moderate, ada severe, ada very severe. Nah, pasien dinyatakan PPOK kalau FEV1 per FVC-nya kurang dari 0,70. Jadi perlu mengukur FEV1 dan juga FVC. FEV1 adalah forced expiration volume dalam 1 detik ya. Jadi volume udara yang diekspirasikan secara paksa. Jadi Anda menghembuskan napas sekuat-kuatnya gitu, bukan sepuas-puasnya ya. Sekuat-kuatnya. Dan itu diukur hanya 1 detik saja, dalam 1 detik. Gitu. Nah, itu diukur nanti volumenya berapa. Kalau Anda udah pernah lihat spirometri belum sih? Kalau belum pernah lihat, googling deh spirometer tuh kayak apa gitu. Bentuknya kayak trompet tapi ada apa ya? Kalau Anda tahu dandang gitu ya. Ya ada wadah yang kayak dandang gitu yang gede banget. Itu untuk menampung udara yang Anda hembuskan. Tuh. Kemudian FVC adalah force vital capacity. Force volume capacity, kapasitas volume yang dikeluarkan secara paksa gitu. Ya. Kenapa sih Bu semuanya harus dipaksa? Ya kita mau ngukur paling banyak itu udara, berapa banyak udara yang bisa kamu keluarkan sebanyak-banyaknya. Itu paling banyak itu berapa? Gitu. Kalau normalnya FEV1 itu sekitar berapa ya? Sekitar 75% dari volume FVC. Jadi FVC itu sekitar 4 sampai 5 liter ya. Oh, force vital capacity, sorry. Ya benar kan force vital capacity, kapasitas vital paksa. Itu sekitar 4 sampai 5 liter. Paling tidak FEV1 itu 75% dari itu. Jadi sekitar berapa? 3/4-nya. 3,75 liter. 3 sampai 3,75 liter. Itu normalnya. Nah, kalau kurang dari itu ya berarti nggak normal.
Nah, kalau mild yang dikatakan mild itu kalau FEV1-nya lebih dari 80%. Ya, dikatakan PPOK moderate kalau 50 sampai 80%, antara 50 sampai 80%. Kemudian dikatakan severe kalau 30 sampai 50% dan dikatakan very severe kalau kurang dari 30%. Oke. Nah, kenapa kok klasifikasi ini kemudian diubah oleh Gould? Sebenarnya ini bukan ranah kita sih untuk menentukan dia apa namanya state berapa gitu kan. Kita terima jadi aja, oh pasiennya state 3, oke berarti kita pakai guideline terapi yang state 3 gitu. Cuman paling tidak Anda tahulah kenapa kok bergeser gitu ya. Jadi gini, ketika didapati ada 2 orang PPOK gitu dengan FEV1 yang sama-sama 40%. Berarti kan dia sama-sama severe ya. Tapi lain ceritanya ketika diurut ke belakang. Taruhlah pasiennya A dan B. Si A itu dalam 1 tahun terakhir dia nggak pernah ada keluhan sulit bernafas. Beda dengan B. Yang B ini ke IGD lebih dari 2 kali dalam setahun karena dia kesulitan bernafas. Maka tentu ini akan kualitas hidup 2 orang ini berbeda. Si A ini dalam setahun terakhir nggak ada perburukan nafas. Dia sekarang datang gitu, sekarang datang dengan perburukan nafas, tapi sebelumnya nggak pernah. Hanya saja dia punya riwayat PPOK. Tentu kualitas hidupnya lebih baik daripada yang B. Yang dia sudah lebih dari 2 kali dalam setahun ke rumah sakit gitu ya, opnam karena kesulitan bernapas. Sorry sebentar. Oke. Nah, itulah kenapa kemudian dari Gould itu membagi lagi atau menentukan parameter baru untuk menentukan klasifikasi dari PPOK ini. Ini klasifikasinya sekarang A, B, C, D. Ya, ini tidak lagi menggunakan FEV1, tapi ini pakai kuesioner nih. Nah, kuesionernya ini ada ada apa namanya? Ada pertanyaan yang berkaitan dengan FEV1, berkaitan dengan kemampuan bernafas, itu yang MMRC. Kemudian ada juga CAT. Jadi ada 3 parameter di sini. MMRC, CAT, dan juga apakah pernah opnam. Ya, apakah pernah opnam karena eksaserbasi? Kalau nggak pernah atau 1 kali, berarti dia masuk A atau B. Tinggal dilihat ininya. Kalau dia lebih dari 1, maka masuknya C atau D. Ya, jadi pakai ini sekarang. Klasifikasinya A, B, C, D. Bukan pakai lagi Gold 1, Gold 2, Gold 3, Gold 4. Boleh nih pasien sama-sama ada di sini. Tapi ketika diplotkan kemari, si A tadi masuk ke kategori B karena dia dalam setahun nggak opnam karena gangguan nafas. Kemudian yang B itu masuk ke kategori D. Ya, ini tentu 2 orang ini kualitas hidupnya berbeda. Gitu. Nah, ini untuk yang MMRC tadi. MMRC itu adalah skala dyspnea. Ya, kapan orang itu mengalami dyspnea? Kapan pasien mengalami dyspnea? Dikatakan grade 0 kalau dia breathless, jadi susah bernapas ketika dia melakukan latihan yang berat. Kalau latihan ringan nggak masalah, nggak ada breathless. Tapi kalau latihan berat, angkat beban 100 kilo, habis itu sesek gitu, ya berarti itu latihan yang berat. Atau lari, nggak pernah lari, tiba-tiba lari 50 kilo, gitu. Nah, itu apa namanya, kemudian breathless gitu ya. Nah, ini berarti grade 0. Artinya memang orang yang nggak PPOK aja juga akan mengalami breathless kalau nggak pernah lari, tiba-tiba lari 50 kilo gitu kan.
Lalu kita masuk ke yang grade 1. Grade 1 itu I get short of breath when hurrying on the level or walking up a slight hill. Jadi dia naik ketika buru-buru dia sesak napas. Ketika jalan ke bukit gitu, jalan yang naik gitu ya. Kemudian menggeh-menggeh itu apa? Terengah-engah gitu kan. Breathless, susah bernafas. Nah, itu berarti masuknya grade 1. Ya, skornya 1. Ini skornya 0. Tuh, ini kan ada skornya ya. Kalau skornya 0 sampai 1, itu berarti yang ini nih. Nih, 0 sampai 1. A atau C. Tinggal lihat masuk rumah sakit karena breathless atau eksaserbasi ada enggak gitu. Kalau MMRC lebih dari 2, nah berarti ini lebih dari atau sama dengan 2 masuknya ke B atau D. Lagi, kalau grade 2, I walk slower than people of the same age. Jadi sama-sama. Anda berapa tahun sih? Anda masih 20 tahun lah ya. Ya, anggap aja 20 tahun. Lebih atau kurang. Ya, kalau lebih diterima aja, kalau kurang ya silakan ditambahin. Sama-sama 20 tahun, tapi jalannya lebih lambat. Lebih lambatnya bukan karena emang males jalan ya, tapi karena nggak bisa jalan cepat gitu. Kalau jalan cepat terengah-engah gitu. I was slower than people of the same age on the level because of breathlessness gitu. Jadi karena sulit bernapas kalau jalannya cepat gitu. I have to stop for breath when walking on my own pace on the level. Ya, ketika jalan biasa kayak gitu sering sering sulit bernafas. Nah, ini masuk yang grade 2. Lalu grade 3, I stop for breath after walking about 100 meter, 100 meters, or after a few minutes on the level. Jadi, dia sulit bernapas kalau jalan 100 meter. Atau beberapa menit pada level yang sama. 100 meter kan dekat ya. 100 meter itu dekat gitu. Anda jalan dari dari lantai 2 sampai ke depan farmasi itu udah dapat 100 meter tuh. Nah, itu mengalami henti nafas ya. Kalau ini stop for breath kok, henti nafas berarti. Dalam jarak segitu dia susah bernapas, berarti itu sudah masuk grade 3. Kemudian grade 4, I'm too breathless to leave the house or I'm breathless when dressing or undressing. Jadi dia nggak ngapa-ngapain aja, dia breathless gitu, makanya dia di rumah aja. Keluar rumah dia breathless, dia nggak bisa kemana-mana gitu. Dia nggak bisa pergi, dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa yang orang lain bisa melakukan itu dengan santai, dengan baik, sedangkan pasien itu tidak. Nah, kalau ini cuma milih salah satu nih, yang grade 0, 1, 2, 3, atau 4. Nih. Please tick in the box that applies to you. One box only, cuma satu pilihannya. Mana yang paling menggambarkan pasien tersebut? Ya, kalau masih 0 sampai 1 ini masuknya A atau C. Kalau 2, 3, 4 masuknya B atau D. Kemudian ini yang CAT. Kalau CAT ini dipilih 0, 1, 2, 3, atau 4. Atau 5. Tuh. Ini pakai perasaan dong, Bu, ngisinya. Iya, pakai perasaan. Makanya yang ngisi harusnya pasien, bukan Anda. Gitu. Yang ngisi harusnya pasien. Jadi nanti bisa ditentukan ya. Bisa ditentukan pasien ini
CAT-nya berapa? CAT itu COPD assessment, test. Ya, ini ada 8 item pertanyaan yang mengukur health status kesehatan akibat gangguan PPOK. Skornya maksimal 40 ya. Jadi ini menurut dia itu dia ada pada level berapa gitu. Karena ini kualitatif, I cough all the time. Semakin tinggi, semakin buruk, berarti semakin sering dia. Semakin tinggi dia semakin sering batuk berarti. Kemudian, ini kalau 0 itu I never cough, kalau 5 itu I cough all the time. Nah, tinggal pilih yang mana. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, I have no mucus in my chest at all. Oh, my chest is completely full of mucus. Rasanya paru-parunya itu penuh banget sama lendir. Oh, berarti 5. Gitu. Yang bisa ngerasain siapa ya? Pasien yang ngisi. Nanti kalau skornya kurang dari 10 ya, skornya kurang dari 10 itu berarti masuknya A atau C. Tapi kalau lebih dari 10 ya masuknya yang B atau D. Oke, ini kemudian nanti dihubungkan dengan seberapa sering pasien itu admisi ke rumah sakit karena breathlessness. Ya. Kalau lebih dari 1 kali ya berarti dia C atau D. Tinggal tadi hasil CAT sama MMRC-nya berapa. Itu gambaran klasifikasinya. Lalu kita masuk ke obat yang sering dipakai untuk PPOK. Ini obatnya nggak jauh beda sama asma kemarin ya, masih ada SABA di sini. Short acting bronchodilator agent. Kemudian long acting bronchodilator agent. Ada fenoterol, ada levalbuterol yang sering dipakai itu salbutamol, terbutalin, fenoterol kalau di sini ya. Untuk yang laba yang sering pakai formoterol, indakaterol, salmeterol. Indakaterol ini cukup susah ini carinya. Kemudian antikolinergik itu muskarinik ya. Ipratropium bromid, oksitropium bromid. Itu yang sama. Kemudian yang lama long acting itu ada tiotropium. Paling banyak di sini itu tiotropium bromid sama glycopyrronium bromid. Yang lain tidak terlalu familiar. Atau kombinasi antara SABA dengan sama. Fenoterol ipratropium, salbutamol ipratropium. Kemudian kombinasi laba dengan lama. Formoterol aclidinium, formoterol tiotropium, atau formoterol ipratropium itu yang sama ya. Kemudian metilsantin di sini masih dimasukkan, ada aminofilin, ada teofilin. Sustained release penggunaannya oral. Kalau yang, saya balik lagi. Kalau yang untuk sama lama ini yang diberikan adalah inhaler. Ada yang injeksi itu yang glycopyrronium bromid, ada injeksinya. Yang lain inhaler bentuknya. Entah itu MDI, entah itu DPI. Kemudian ada juga yang dalam bentuk nebulizer. Kalau pada anak-anak gitu ya paling nyaman pakai nebulizer. Karena susah tuh memastikan dia nyedot inhaler. Gitu. Susah. Ayo coba disedot. Ya, dia lagi nyedot, kita belum nyemprotkan inhalernya. Bubar sudah. Ya, terus nanti tahan napas. Tahan napasnya anak-anak itu ya susah untuk dipastikan kualitasnya. Ya, kalau dewasa masih bisa coba tahan napas ya, tahan napas beneran supaya obatnya nggak keluar. Tapi kalau anak-anak ya risiko tahan napas. Tuh.
Ditutup aja hidungnya tapi mulutnya buka, sama aja. Obatnya nggak jadi masuk. Oke. Kalau untuk yang metilsantin ini bentuknya adalah cairan ya, dan ada yang pil juga, injeksi juga ada. Kemudian kombinasi LABA dengan ICS, oh ya, ada kortikosteroid inhalasi. Ya, ini juga diperlukan di PPOK, selain di asma dipakai, di PPOK juga dipakai. Kalau di asma tidak sampai triple combination ya, kalau di sini ada yang sampai triple combination dalam satu device. Ada LABA, ada LAMA, ada ICS. Cuman saya belum cek di Indonesia ada enggak sediaan yang isinya 3 gitu. Ini kalau apa namanya, kalau nggak ada ya biasanya LABA dengan ICS atau LAMA dengan ICS kemudian baru ditambah, sorry, ICS dengan LABA kemudian baru ditambah LAMA ya. Kemudian ada fosfodiesterase 4 inhibitor, PDE4 inhibitor, roflumilast bentuknya pil juga dipakai. Kemudian ada mucolytic agent pada pasien-pasien yang mengalami peningkatan produksi sputum ya. Ada erdostein, karbosistein, and asetilsistein. Dan asetilsistein itu enggak cuma pil ya, ada yang dalam bentuk larutan juga. Biasanya sirup kering. Dan nanti kalau adik-adik raba, botolnya rasanya dingin walaupun bukan dari kulkas. Nah, ini untuk menentukan kita perlu ICS apa enggak sih? Ya, strong support. Strong support kalau ada riwayat hospitalisasi atau riwayat rawat inap ya, karena eksaserbasi PPOK. Kemudian ada lebih dari 2 kali eksaserbasi PPOK yang moderate dalam 1 tahun. Ya. Kemudian blood eosinophilnya lebih dari 300, aman jadinya pakai kortikosteroid. Karena sekali lagi kortikosteroid itu dia imunosupresan. Ya, sehingga ketika eosinofilnya ini kurang dari 100 ini nggak diperbolehkan. Justru nggak diperbolehkan digunakan karena risiko nanti pasiennya mengalami infeksi. Ada riwayat asma atau konkomitan dengan asma. Saya jadi ingat ya kasus yang asma dengan PPOK kan ada tuh. Ini strong support untuk menggunakan kortikosteroid. Kemudian bisa dipakai consider use kalau ada sekali eksaserbasi PPOK dalam setahun. Kemudian blood eosinofilnya 100 sampai 300. Itu consider use. Jadi bisa lebih baik dipakai gitu lah, sunnah. Kalau strong support tuh ayo pakai gitu. Kemudian kalau against use jangan dipakai itu kalau ada kejadian pneumonia berulang. Ya, berarti di situ ada infeksi. Infeksi ini ketemu sama imunosupresan ya semakin dia menginfeksi nanti. Lalu blood eosinofilnya kurang dari 100 ini nggak boleh juga. Ada histori mycobacterial infection, nah, apalagi kalau ada infeksi mycobacterial, entah tuberkulosis atau yang non-tuberkulosis. Emang ada Bu mycobacterial yang non-tuberkulosis? Oh ada. Ada. Di dunia ini banyak tersedianya, termasuk mycobacterial. Ada yang tuberkulosis, ada yang non-tuberkulosis. Makanya bersyukurlah. Kita ini sudah diberi banyak, diberi banyak hal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita masuk ke penata laksanaan PPOK stabil. Ya, dari diagnosis dulu, kemudian di assessment apakah dia masuk FEV1-nya itu masuk ke gold yang mana, kemudian simptom dan exacerbation teori history itu gold ABC. Oh ya, saya mau ralat deh. Jadi klasifikasi gold 1 sampai 4 atau klasifikasi yang lama itu bukan ditinggalkan, tapi dikombinasikan, dikombinasikan dengan yang gold ABC, ABCD. Jadi dia masuk FEV1-nya itu pada kategori yang mana, mild, moderate, severe, atau very severe, kemudian dikombinasikan dengan gold ABCD-nya. Dia masuk ke yang A, yang B, yang C, atau yang D. Jadi kalau tadi pasiennya yang dia FEV1-nya 40 tadi, 40%,
ya berarti dia masuk goal 3, yang satunya goal 3B, yang satunya goal 3D. Gitu. Inisial manajemennya, ini kalau adik-adik lihat ini yang pertama adalah smoking cessation, terapi berhenti merokok. Kemudian vaksinasi, aktif lifestyle, jadi gaya hidupnya yang aktif, kemudian exercise. Ya, kemudian dimulai farmakoterapinya bisa pakai inhaler tadi yang sudah tersedia. Kemudian self management education, risk factor management. Jadi harus tahu faktor risikonya apa nih, kita perlu cari tahu gitu. Saya nggak ketahuan nih, sampai sekarang belum ketahuan apa penyebabnya. Kemungkinan besar sih karena polusi udara ya. Karena polusi udara, karena beliau aktif, beliau tuh mobilisasinya tinggi gitu. Dalam satu hari bisa mengajar di lebih dari 2 tempat dengan jarak yang cukup jauh. Sehari itu bisa menempuh lebih dari 10 kilo dalam, itu yang bukan 10 kilo sekali perjalanan, tapi berkali-kali berjalan gitu. Salah, berkali-kali naik kendaraan. Dan ya saya nggak bisa nyupir, bisanya naik motor. Gitu. Jadi ya kemungkinan besar sih karena itu. Karena beliau tidak merokok dan ada sih paparan rokok ketika pengajian, tapi itu pun seminggu sekali, dan belakangan yang merokok alhamdulillah semakin sedikit gitu. Jadi masih tanda tanya besar. Jadi harus tahu nih ya risk factor-nya apa. Kemudian perlu juga memastikan teknik penggunaan inhaler pada pasien itu tepat. Ya, memastikan bahwa teknik penggunaan inhaler itu tepat. Jangan sampai kita mendapati kegagalan terapi. Ya, jadi ada eksaserbasinya itu sering terjadi gitu. Ketika ditanya adherence, oh ya patuh pasiennya. Tapi ketika dicoba cara menggunakan inhalernya, pasien nggak benar cara pakai inhalernya. Gitu. Kemudian breathlessness. Ketika terjadi sulit bernapas, apa yang bisa dilakukan? Kemudian written action plan, manage comorbidities. Nah, ini yang perlu dilakukan ke pasien, ada banyak. Jadi PR-nya apoteker itu banyak. Ini baru pasien PPOK, belum pasien yang lain. Kemudian setelah dilakukan terapi ya, kita lakukan terapi, kemudian kita review, kita evaluasi. Apakah simptomnya itu masih sering terjadi? Bisa pakai CAT, bisa pakai MMRC. Kemudian eksaserbasinya masih sering terjadi apa enggak? Pasiennya masih merokok apa enggak? Kemudian paparan terhadap faktor risiko yang bisa memperberat PPOK ini masih terpapar apa enggak? Ini bisa nih, sudah tercatat di situ. Anda tinggal mengamalkan. Kan gitu ya, ilmu terbaik itu adalah ilmu yang diamalkan. Kemudian nanti kalau ternyata ada sudah ada perbaikan, ya berarti tinggal dilanjutkan terapinya. Ya, entah itu farmakoterapi, entah itu yang non farmakologi terapi. Kalau ternyata belum mengatasi, ya berarti dievaluasi nih. Apakah kita tambah sediaannya, atau kita tambah dosisnya, atau kita ganti obatnya? Yaitu banyak pertimbangan untuk melakukan itu. Initial pharmacology treatment awalnya, kalau pasien itu masuk ke kategori A, maka pemberiannya adalah dengan bronchodilator. SABA boleh, LAMA boleh, tapi kalau saat eksaserbasi sangat disarankan SABA. LABA nanti ya lama onsetnya. LABA itu biasanya dipakai untuk yang untuk yang berat ya, untuk yang lebih berat, dan dia sering dipakai untuk profilaksis. Lalu grup B pakai long acting bronchodilator. Bisa pakai LABA, bisa pakai LAMA.
Kemudian grup C itu pakai lama. Nah, grup D, ini rombongan nih. Lama atau lama plus laba kalau CAT-nya lebih dari 20 atau ICS plus laba kalau eosinofil pasien aman. Gitu. Beberapa hal yang perlu ditekankan, jadi inhalasi bronkodilator pada PPOK itu merupakan satu tata laksana gejala yang utama ya, dan commonly given on a regular basis to prevent or reduce symptom. Jadi untuk menurunkan menurunkan kejadian dyspnea maupun eksaserbasinya. Regular and penggunaan sama reguler atau sama reguler sesuai kebutuhan itu dapat memperbaiki FEV1 dan juga gejala PPOK. Kombinasi antara SABA dan sama itu secara ketika dibandingkan dengan penggunaan bersama itu lebih superior. Jadi dia lebih baik ketika digunakan secara kombinasi, lebih baiknya dalam hal perbaikan FEV1 dan juga perbaikan gejala. Nah, laba dan lama itu punya efek memperbaiki fungsi paru yang lebih baik ya secara signifikan. Kemudian memperbaiki dyspnea juga, memperbaiki status kesehatannya juga, dan juga menurunkan frekuensi eksaserbasi. Lama itu punya efek yang lebih baik pada penurunan frekuensi eksaserbasi ketika dibandingkan dengan laba. Dan juga penggunaan lama ini dapat menurunkan pasien itu hospitalisasi atau rawat inap karena kejadian breathlessness. Kombinasi treatment antara laba dan lama ini dapat meningkatkan FEV1 dan juga menurunkan menurunkan keluhan atau mengurangi keluhan ketika dibandingkan dengan pemberian sendiri, laba sendiri atau lama sendiri. Lama sendiri kok kayak lagu ya? Ya, maksudnya long acting muscarinic agent. Ya. Kombinasi terapi antara laba dan lama digunakan bersama ini dapat menurunkan eksaserbasi juga. Jadi selain memperbaiki FEV1, meningkatkan FEV1, mengurangi simptom, ini juga menurunkan kejadian eksaserbasi. Tiotropium ini memperbaiki efektivitas perbaikan paru dan dapat memperbaiki fungsi paru. Itu tiotropium. Tiotropium tadi termasuk apa? Antikolinergik ya. Theophylline itu kalau di GOLD hanya memiliki efek bronkodilator yang kecil pada PPOK stabil dan kaitannya modus symptomatic benefit, jadi keuntungan simptomatiknya perlu ada modifikasi seperti itu. Theophylline ini masih kontroversial ya kalau untuk PPOK karena dia tidak terlalu sering dipakai juga, tidak masuk dalam guideline. Hanya saja seperti saya katakan kemarin, ketika pasien memang berefek dengan methylxanthine, why not? Kemudian terapi non-farmakologi ya, terapi non-farmakologi baik itu pada grup A, B, C maupun D, semuanya smoking cessation ya, itu perlu diberikan. Ya kalau yang B, C, D perlu ada rehabilitasi paru ya, yang ada rekomendasi yang esensial itu, kemudian yang direkomendasikan ada aktivitas fisik, jadi tetap walaupun breathlessness itu seringkali juga dipicu karena aktivitas, tapi perlu distimulasi ya, perlu dilatih pelan-pelan supaya paru-parunya itu bisa
bisa beradaptasi dengan aktivitas yang lebih yang lebih intens gitu. Kemudian ada saran juga untuk vaksinasi influenza, vaksinasi pneumokokus, ya ini dapat menurunkan risiko terjadi PPOK juga. Nah ini perlu follow up. Follow up-nya apa saja? Lalu bagaimana kalau tidak tercapai? Ya, kita mulai dari yang DIPSNU dulu. Ketika sudah diberikan laba atau lama, tidak mengatasi gitu ya, bisa diberikan laba plus lama. Kemudian kalau belum mengatasi juga, Anda bisa, sorry, ini tingkatkan dosisnya dulu. Tapi kalau sudah, tapi biasanya ini bisa langsung dikombinasi. Nah, kalau ini ternyata belum mengatasi, baru dinaikkan dosisnya dulu. Kalau sampai high dose kok belum mengatasi, berarti perlu ada pertimbangan untuk switch inhaler device atau molekulnya. Ya, atau mencari penyebab lain yang menyebabkan DIPSNU. Lalu kalau pakainya laba ICS nih Bu, laba plus ICS. Kalau pasiennya tidak berefek menggunakan ini, kita perlu cek tuh pasiennya ada pneumonia atau tidak, atau ada infeksi atau tidak. Kalau ada infeksi ya ini di stop. Ya, ini di stop. Kemudian labanya ICS laba ditemani lama, tidak ditemani ICS. Tapi kalau ternyata tidak ada pneumonia, eosinofilnya aman gitu, kalau tidak berefek, bisa kita tambahkan lama. Tetap memakai ICS. Jadi pakai kombinasi yang triple. Itu untuk DIPSNU. Kemudian untuk exacerbasi, pakai laba atau lama gitu. Kemudian dievaluasi bisa pakai laba lama lagi yang dinaikkan dosisnya atau diganti. Kemudian kalau tidak mengatasi bisa juga pakai laba plus ICS kalau pasiennya eosinofilnya lebih dari 300 ya. Kemudian ada lebih dari 2 kali perburukan. Kemudian kalau belum mengatasi lagi laba ICS ini bisa ditambahkan lama. Gitu. Ini juga laba plus lama kalau belum bisa mengatasi bisa ditambah ICS. Nah, ini kalau belum bisa mengatasi gimana? Kalau belum bisa mengatasi, maka bisa ditambahkan roflumilas kalau pasiennya mengalami bronkitis kronis dan FEV1-nya kurang dari 50, atau kalau pasiennya itu dulunya perokok gitu ya, ditambahkan azitromisin. Azitromisin ya, bukan eritromisin lagi ya. Azitromisin itu di atasnya eritromisin. Lalu Bu, kalau pakai ini udah berkurang nih, ya kita deeskalasi. Deeskalasinya mengurangi ICS. Tuh. Atau laba plus ICS-nya ini ada kondisi yang menyebabkan infeksi, ICS-nya stop, kita ganti dengan lama. Sama lah seperti DIPSNU tadi. Gitu ya. Terus Bu, pertanyaannya, kalau laba pakai lama tidak bisa mengatasi, tapi pasiennya eosinofilnya kurang dari 100, oke. Tetap ada pilihan, tenang saja. Pilihannya bisa ditambah dengan roflumilas atau azitromisin tanpa melalui pemberian ICS. Itu untuk yang stabil PPOK. Oh ya, masih ada kebutuhan terapi O2. Ya, apakah perlu Bu pakai terapi O2? Perlu jika saturasi oksigen kurang dari 88%. Kalau masih di atas ini masih belum terapi oksigen, masih kita pakai inhaler dulu. Nanti kalau inhaler ternyata masih belum tercapai saturasi 88%, baru deh kita kasih oksigen sambil menunggu pemberian inhaler berikutnya. Gitu ya, jadi ada syaratnya nih. Dan oksigen ini nggak boleh terlalu lama. Gitu. Jadi ada masanya. Terlalu lamanya oksigen tuh 60 hari ya. 60 hari. Jadi kalau masih 1 bulan kayak gitu pakai oksigenasi terus,
memang pasien yang membutuhkan ya why not gitu. Oke, adik-adik bisa relaksasi dulu setelah mendengarkan 1 jam lah kira-kira ya. Ya, saya tambahin sedikit aja. Ini tinggal berapa slide nih? 3, 4. Oh, sudah, thank you. Berarti tinggal 4 slide lagi. Sudah siap? Baik, kita mulai dengan penata laksanaan eksaserbasi. Eksaserbasi itu terbagi menjadi 3 klasifikasi. Ada mild, ada moderate, ada severe ya. Kalau yang mild itu cukup di treatment dengan SABA. SABA saja. Short acting bronchodilators agent. Kemudian moderate, kalau moderate SABA plus antibiotik atau oral corticosteroid. Oral loh ya, bukan inhaled loh ya. Kemudian severe. Kalau severe, pasien perlu rawat inap atau justru ke UGD. Severe exacerbation may also be associated with acute respiratory failure. Jadi pada eksaserbasi yang tingkat keparahannya tinggi, ini dapat menyebabkan gagal nafas. Jadi jangan main-main pada PPOK. Ya, selalu sedia inhaler. Selalu sedia oksigen. Itu. Management of severe but not life-threatening exacerbation. Maksudnya ini untuk penata laksanaan yang berat, ya, tetapi bukan life-threatening. Jadi bukan untuk life-threatening lah ya, bukan untuk memperbaiki kualitas hidup. Yang pertama tentu kita assess keparahan simptomnya, gas darahnya, kemudian X-ray dadanya, X-ray toraksnya. Kemudian beri oksigen terapi oksigen, kemudian tentukan dulu blood gas-nya, BGA ya, blood gas analysis. Kemudian pulse oximetry ini juga dihitung. Bronchodilator ini ditingkatkan dosisnya atau frekuensinya. SABA ini bisa ditingkatkan frekuensi ataupun dosisnya. Kemudian kombinasikan antara SABA dengan antikolinergik. Kemudian bisa gunakan LABA ketika pasien sudah stabil. Jadi kalau pas lagi eksaserbasi ya jangan pakai yang long acting, tapi pakailah yang short acting. Kemudian menggunakan spacer atau nebulizer itu lebih baik. Spacer itu mempermudah penggunaannya. Jadi kalau spacer, aduh saya tidak ada contoh gambarnya ya. Coba nanti kita googling spacer itu kayak apa. Lalu consider oral corticosteroid. Bisa diberikan corticosteroid oral. Biasanya dipakai prednisolon atau metilprednisolon. Bisa diberikan antibiotik oral ketika ada tanda-tanda infeksi. Kalau nggak ada tanda infeksi ya nggak usah. Tapi memang infeksi itu memperparah kondisi eksaserbasi. Gitu. Consider non-invasive mechanical ventilation. Pakai ventilator. Ya, kalau memang dibutuhkan bisa pakai ventilator. At all times, monitor keseimbangan cairan. Kemudian diberikan LMWH kalau ada tromboemboli atau ada risiko terjadi tromboemboli. Kemudian identifikasi dan melakukan terapi pada kondisi-kondisi yang berhubungan, apakah di situ pasiennya gagal jantung atau enggak, pasiennya aritmia atau enggak, ada emboli paru atau tidak. Karena gini, kenapa sih kok komorbid ini disebut-sebut terus di sini? Ya kan, walaupun pasiennya itu nggak ada komorbid, tapi seperti yang saya sampaikan kemarin, sepertinya ada yang bertanya, entah kelas ini atau kelas satunya ya, kalau
asma kambuh itu ototnya kaku gitu, badannya kejang, kaku gitu rasanya. Ya, karena memang kalau asma, PPOK juga itu bisa menyebabkan kondisi hipoksia. Ya, dia bisa menyebabkan kondisi hipoksia. Nah, kondisi hipoksia ini bisa meremen. Meremen itu apa? Menjalar. Ya, menjalar dari seorgan satu ke organ yang lain. Bayangkan saja hemoglobin Anda itu nggak ngikat oksigen. Jadi darah yang sampai ke otak itu oksigennya kurang. Akibatnya apa? Ya otak kekurangan oksigen. Otak kekurangan oksigen nggak bisa mikir. Jangankan mikir, sadar aja enggak. Ya, jadi manifestasi hipoksia itu berat memang. Makanya di sini selalu disampaikan ada enggak kondisi-kondisi yang terkait dengan kegagalan nafas itu. Karena ini bisa berdampak ke semua organ. Karena kondisi hipoksia tadi. Oke, poinnya. Short acting inhaled beta 2 agonis inhalasi SABA dengan atau tanpa antikolinergik itu direkomendasikan sebagai bronkodilator inisial. Jadi ketika terjadi eksaserbasi akut, maka pilihannya adalah SABA plus minus antikolinergik. Ya. Kemudian kortikosteroid sistemik ini dapat meningkatkan FEV1, meningkatkan oksigenasi dan memperpendek waktu penyembuhan, jadi lebih cepat sembuh. Nah, kalau lebih cepat sembuh ya berarti loss-nya length of stay di rumah sakit juga semakin berkurang. Tapi yang perlu diperhatikan adalah durasi terapi dari sistemik kortikosteroid tidak boleh lebih dari 5-7 hari. Maksimal 7 hari. Antibiotik ketika diindikasikan dia butuh antibiotik ini dapat memperpendek recovery time. Ya, menurunkan risiko early relapse. Jadi menurunkan risiko kekambuhan, kemudian kecepatan kekambuhan yang segera gitu. Kemudian mencegah kegagalan treatment. Durasi terapinya sekitar 5-7 hari. Methylxanthine are not recommended due to increased side effect profile. Jadi memang aminofilin, teofilin ini jarang digunakan karena efek sampingnya yang lebih berat daripada efikasinya. Non-invasive mechanical ventilation should be the first mode of ventilation. Jadi ketika butuh ventilator, maka yang pertama kali diperlukan adalah yang ventilator non-invasif. Ya, ini untuk mencegah gagal nafas atau digunakan untuk pasien gagal nafas yang tidak punya kontraindikasi karena adanya perbaikan pertukaran udara. Itu ada beberapa key point ya, jadi disarankan pakai SABA, kemudian plus minus antikolinergik. Bisa pakai sistemik kortikosteroid ya selama maksimal 7 hari. Kemudian kalau itu karena infeksi, maka tambahkanlah antibiotik. Intervensi untuk menurunkan frekuensi eksaserbasi. Nah, ini bisa pakai LABA, LAMA, LABA plus LAMA, kemudian corticosteroid containing regimen ada LABA plus ICS, ada LABA, LAMA plus ICS. Kemudian anti-inflammatory PDE4 inhibitor tadi ya. Jangan salah loh ya, ini PDE4 bukan PDE5. Nanti kalau PDE5, fosfodiesterase 5 inhibitor, itu yang dihambat itu pada penisnya. Kalau PDE4 itu antiinflamasi, jadi beda, jangan salah. Karena sama-sama fosfodiesterase. Kemudian antiinfeksi bisa pakai vaksin, bisa pakai makrolida long term. Kemudian untuk mukolitik, pilihannya bisa N-asetilsistein, bisa karbosistein. N-asetilsistein termasuk yang aman untuk anak juga ya. Untuk anak usia tertentu itu N-asetilsistein aman. Tapi harganya nihil bingit.
Ya kalau dewasa sih pasti bisa pakai tablet, tapi kalau anak-anak ya tablet ya kelolotan ya, nggak bisa pakainya sirup dan harganya wow gitu. Mending buat beli nasi Padang dapat 4 gitu, daripada buat NAC. Ya, makanya menjaga kesehatan itu lebih mahal daripada mengobati penyakit. Sama mahalnya. Nah, daripada sakit kan milih sehat ya. Ya, oke, jangan telat makan. Kemudian intervensi lainnya adalah terapi berhenti merokok, rehabilitasi paru, dan juga penurunan reduksi volume paru. Kemudian pemberian vitamin D ini juga dapat memperbaiki kondisi, menurunkan frekuensi eksaserbasi. Oke, sepertinya sampai sini saja. Karena selanjutnya slide favorit Anda. Slide thank you gitu. Slide favorit saya juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian kuliah PPOK yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Untuk tanya jawab saya sediakan waktu untuk Jimit ya nanti. Boleh adik-adik tanyakan yang berkaitan dengan PPOK. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada, mohon maaf atas kesalahan yang mungkin terlontarkan melalui lisan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.